السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita kelebihan kita kaum muslimin dibanding kaum-kaum yang lainnya. Pada hari ini kita masuk ayat 122 dari surat At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah." Sebaiknya orang beriman itu tidak berangkat semuanya. Berangkat ke mana? Berangkat jihad. Jangan semuanya berangkat. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. Kalau sekiranya setiap ada yang lari itu gitu ya, dari yang lari itu gitu ya, ada di setiap firqah itu ada ta'ifah. Setiap firqah, tentunya firqah ini kelompok yang besar ya, ta'ifah lebih kecil lagi. Min kulli firqah ta'ifah. Setiap kelompok yang besar ada ta'ifah, kelompok yang lebih kecil. Apa kerjaannya? Liyatafaqahu fid din, untuk belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya mereka itu tidak berangkat semua, tetapi mereka itu sebagian ada yang belajar agama. Gitu ya. Untuk apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan selain liyatafaqahu fid din, untuk diri mereka sendiri mereka belajar agama, liyunziru qaumahum, memberikan peringatan kepada kaumnya kalau mereka itu kembali dari peperangan, bukan kembali dari bepergian, kembali dari mencari nafkah, dari bersenang-senang mungkin, dari jihad. Untuk apa? La'allahum yahdharun, agar mereka itu waspada, tetap waspada. Begitu. Yang dikhawatirkan itu bukan orang kafir. Yang dikhawatirkan itu Allah Ta'ala. Orang kafir. Orang kafir itu bisa dikalahkan, ditundukkan dengan seizin Allah Ta'ala. Orang kafir itu berguna seizin Allah Ta'ala. Orang kafir berbahaya seizin Allah Ta'ala. Nah, inilah fadilah kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW pernah bersabda, dari Imam Ahmad, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Allah telah membagi buat kalian akhlak kalian seperti membagi rezeki kalian.
Wa inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berikan dunia kepada yang dia cintai dan yang tidak. Wa la yu'ti ad-din illa liman ahab. Dan agama hanya diberikan kepada siapa yang dicintai. Faman a'tahu ad-din faqad ahabbah. Siapa yang Allah diberi agama berarti dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Gitu ya. Kita baca hadisnya. Baik. Hadisnya dari Imam Al-Bukhari membawa sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah bersabda, "Maridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Maridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki menjadi orang baik, membawa kebaikan itu dalam arti dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dia mengerti agama lah. Gitu ya. Jadi tadi kan Nabi mengatakan pada hadis sebelumnya, Allah Ta'ala membagi rezeki gitu ya, seperti membagi agama. Artinya ada orang yang tidak tahu, tidak bisa ditanya. Anda kok kaya itu tidak bisa ditanya. Anda kok pinter tidak bisa ditanya. Gitu ya. Anda kok bisa itu tidak bisa ditanya. Bisa kok ditanya. Anda kok bisa lah. Begitu ya. Anda kok bisa lah. Bisa itu talents namanya. Talents itu bakat. Kok bisa lah. Begitu ya. Anda kok bisa jadi orang baik itu bisa ditanya itu. Lah. Begitu ya. Masalahnya lah, sebelum saya lanjutkan. Masalahnya itu ini penting ya. Apakah seseorang itu tahu nilainya nikmat Allah Ta'ala pada dia lah. Gitu ya. Ini penting. Misalnya ada seorang oleh Allah Ta'ala, misalnya dia diberi kemampuan, keinginan belajar agama misalnya. Kan itu bagus itu. Belajar agama itu kan bagus. Tetapi lalu kemudian setelah dia ngerti agama, malah dia cinta pada dunia misalnya lah. Kalau ada orang memang tidak ngerti agama, tidak belajar agama, mungkin ya sudahlah. Memang dia tidak interest, sudah tidak usah dibicarakan. Tapi ini dia alhamdulillah, dia dimudahkan oleh Allah Ta'ala, misalnya bisa belajar di madrasah, gitu ya, sampai sekok kuliah S2, S berapa saya tidak tahu lah, gitu ya. Tapi kemudian dia menyimpang dari agama Allah Ta'ala, lu bayangkan. Nah, hati-hati. Ini yang penting. Makanya tadi Allah Ta'ala mengatakan la'allahum yahdharun loh, gitu ya. La'allahum yahdharun, agar mereka itu berhati-hati lah, gitu ya. Agar mereka itu berhati-hati. Kenapa? Karena memang hati-hati loh ya. Mari kita cari contohnya. Pada surat Al-A'raf 178. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Ceritakan kepada mereka orang yang kami beri ayat-ayat kami, kemampuan kami. Allah tidak menceritakan siapa, di mana, kapan, sudah dulu. Di mana ya tidak tahu. Siapa ya tidak tahu. Pokoknya ada orang yang kami beri ayat-ayat kami. Malik bin Dinar berkata, Ibn Abbas berkata, itu orang dari Yaman bernama Bal'am. Nah, dia diberi kemampuan Ta'ala, punya suatu kemampuan gitu ya, yang kalau kita punya kemampuan itu ya kita yakin pada Allah Ta'ala jelas. Misalnya kita berdoa, gitu ya, langsung terkabul misalnya ya Rabb turun hujan ya, sudah yakin saya pada Allah Ta'ala dengan sendirinya. Gitu ya, saya berdoa begini, ya Allah saya tidak punya makan, rezeki turunkan, ya Allah datangkan rezeki, tiba-tiba ada rezeki lah. Selesai, sudah cukup itu. Nah, itu terjadi lah. Tetapi insalakho, insalakho itu begini. Kalau ular ganti kulit, kulit yang lama itu dia tinggalkan begini. Insalakho, keluar begini. Ular itu ada lagi serangga, misalnya laba-laba itu kadang bisa ganti kulit dia keluar dari kulitnya. Insalakho itu begini, keluar dari kulitnya begini.
keluar. Kulit yang lama tidak bisa dipakai. Kalau kulit yang masih baru, ular terbunuh, kulitnya bisa dipakai sabuk. Ini sabuk dari kulit ular loh ya. Tapi kalau kulit yang sudah ditinggalkan begini tidak ada gunanya. Insalah keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Begitu keluar, fa'adbahu syaitan. Diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, maka dia termasuk orang yang tersesat. Tentu ditafsir banyak cerita bahwa Bal'am itu oleh Allah Ta'ala diberi kemampuan ya, gitu ya. Tetapi yang misal yang bisa mendoakan tiba-tiba oleh waktu itu pasukannya katanya ceritanya ya Israiliyat ini ya, tidak pasti kebenarannya bahwa tiba-tiba ada sekelompok orang mau diserang oleh Nabi Musa. Bani Israil Nabi Musa, Bal'am doakan supaya itu pasukannya Musa hancur. Ya tidak bisa. Udah Nabi kok didoakan? Didoakan saja ya tidak bisa lah. Ya sudah doakan saja. Didoakan akhirnya apa? Lidahnya menjulur begini. Nah, begitu. Sadar dia. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau mau kami angkat dia dengan kemuliaan tadi. Walakinnahu akhlada ilal ard. Hatinya lebih condong kepada dunia. Akhlad itu kekal. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan yahsabu anna malahu akhlada. Menganggap bahwa hartanya itu bisa mengekalkan dia. Ya, kalau punya uang 1 miliar, matinya umur sekian. Punya uang 100 miliar tambah awet. Nah, ya. Apalagi punya 1 triliun, tidak bisa mati. Ya. Loh, tidak bisa mati apa? Ya pokoknya uangnya banyak, loh, ya tidak bisa sih. Ya. Meskipun sekian T, berapa T ya berangkat. Begitu ya. Ya tapi yang penting yang uangnya banyak lah. Sama-sama manusia dengan uang yang banyak ini dia kekal. Famathaluhu wattaba hawa, ikuti hawa nafsunya dia. Famathaluhu kamathalil kalb, seperti anjing. In tahmil 'alayhi yalhas atau turhu yalhas. Kamu perhatikan kasih makan dia tetap melet, menjuntai lidahnya begini. Kamu tinggalkan ia melet. Menjuntainya lidah itu gambaran. Melet itu gambarnya ada gambaran dari orang yang senang dengan dunia. Makanya disebut bahasa Arab orang cari dunia disebut yatakalab. Nah, gitu ya, disebut yatakalab orang cari dunia. Nah, dzalikal qaum dzalika mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatina. Itu permisalan contoh orang kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Nah, mendustakan apa? Gunanya Al-Quran itu apa sih? Buat apa Al-Quran itu? Nah, begitu ya. Al-Quran itu buat apa loh? Kalau kita misalnya, gitu ya, punya mobil mewah misalnya, 3 miliar misalnya, tidak bisa nyopir. Bagaimana? Kita punya mobil misalnya, banyak berjajar. Tapi karena orang kaya tidak perlu belajar nyopir, ada sopirnya. Ya sopirnya sakit semua. Ya cari Gojek. Nah, Anda punya mobil, iya saya tidak bisa nyopir lah. Ya sudah nyopir berangkat. Saya sudah mulai bisa, tapi tidak punya SIM. Nah, begitu ya. Oh, ketepaan katanya polisinya. Mobilnya mewah tidak punya SIM. Nah, ini kalau tidak diajar, begitu ya. Tidak bisa bayar. Gitu ya. Bayar 1 juta. Anda punya mobil mewah tidak punya SIM. Gitu ya. Yang mobilnya bekas punya SIM, Anda tidak punya SIM lah. Bisa meremehkan negara. Gitu. Al-Quran itu ilmu untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala loh. Begitu loh. Adapun kesehatan yang kita miliki, kegagahan, istri yang banyak barangkali, anak yang banyak ya itu kan sekedar alat, sekedar alat saja lah. Daripada di dunia sepi ya ada istri, ada anak lah. Tapi itu bukan penentu. Orang itu selamat dulu baru bahagia. Orang kawin cari bahagia, cari selamat dulu. Nah, kawin gulanya naik, udah usah dilanjutkan. Nah, gitu ya.
Kawin, begitu kawin tiba-tiba gulanya naik loh. Cari yang lainnya saja lah. Begitu tekanan darah naik, oh sebentar ini dibungkus ini lah. Bisa cari yang lain misalnya lah. Orang aja cari keselamatan dulu, bukan kesenangan, tidak lah. Hidup ini yang diutamakan keselamatan, bukan kesenangan, tidak. Setelah selamat baru senang lah. Begitu ya. Setelah selamat baru cari kesenangan. Kalau bisa, kalau ada. Berapa persen saja, tapi yang utama selamat. Nah, kalau tidak selamat ya tidak bisa lah. Saya mau cari hutan yang rindang, mau berkemah di sini udaranya enak lah. Sebentar lagi datang harimau lah. Begitu, harimaunya kaget loh. Anda ada apa di sini? Begitu ya, Anda ini hawanya enak. Buat apa? Ini tempat saya dari dulu di sini Anda. Begitu ya. Anda saya kita iya mau pulang kok. Saya rangkul dulu lah. Oleh harimaunya dirangkul dulu lah. Cari tempat itu selamat dulu, bukan nyaman, bukan aman, bukan nyaman, aman. Bukan nyaman, aman lah. Jadi kalau kita Subhanahu wa taala disuruh belajar ilmu lah agar hidup kita itu selamat, bukan enak. Gitu ya. Enak itu nanti saja. Makanan ini kira-kira memberi saya keselamatan atau tidak? Udah tidak apa selamat ya sudah lah. Tapi kalau gitu ya, kalau kenyamanan, kenikmatan enak lah. Enak itu menjadi tidak enak apabila tidak mulia loh. Kalau selamat tidak, aman tidak, aman itu mulia. Disebut selamat, aman itu mulia artinya. Nah, cari keselamatan, cari kemuliaan namanya. Begitu ya, cari keselamatan, cari kemuliaan. Nah, adapun nyaman, enak, itu tidak memperhitungkan keselamatan, tidak memperhitungkan kemuliaan. Nah, gitu ya, tidak memperhitungkan kemuliaan. Tapi kalau orang itu mengedepankan kemuliaan, itu selamat apa tidak loh, begitu loh. Nah, itu penting. Jadi jangan kita lalu tidak apa-apa, yang penting saya enak lah. Saya itu enak kalau ngomong, setelah itu ditangkap polisi loh. Nah, loh ya apa loh? Saya enak ngomong, iya enak tapi Anda menyinggung sana sini lah. Begitu ya, menyinggung sana sini akhirnya ditangkap lah. Enak, ngomongnya enak. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia ditangkap polisi. Salah lah, jangan kerjakan perbuatan yang mengedepankan keselamatan lah. Dan gimana caranya? Asalnya dari memiliki ilmu lah. Begitu ya. Adapun hewan itu punya ilmu. Hewan itu punya ilmu. Sudah terpasang di kepalanya. Sudah terpasang di kepalanya. Begitu ya. Hewan itu punya ilmu. Makanya ikan di lautan misalnya, dia instingnya bisa menyelamatkan diri. Hewan di daratan bisa, burung di langit bisa lah. Meskipun nanti pada akhirnya lah, sepandai-pandai tumpai melompat akan jatuh juga lah. Begitu ya. Tapi dia punya kemampuan, sudah Allah Taala lekatkan bahwa dia akan selamat pada waktu sampai kurun waktu tertentu loh. Kalau manusia tidak, gitu ya. Manusia itu bisa survive. Gitu ya, dalam kurun waktu yang lama sekali. Begitu ya. Dan dia bisa berpindah-pindah tempat, manusia itu berpindah-pindah keadaan. Kalau hewan tidak bisa dia. Begitu keadaannya berubah, misalnya iklimnya berubah lah. Iklimnya berubah sudah badannya tidak cocok, tidak enak lah, sakit dia. Manusia tidak. Gitu ya. Iklimnya berubah, bagaimana caranya ya? Kita pakai mantel dan sebagainya. Pakai ini lah. Begitu, manusia bisa mengolah keadaan supaya dia selamat lah. Itulah manusia lah, gitu ya. Obat misalnya, baik obat. Kita misalnya pakai obat, ya. Misalnya kita kembali ke tahun 50 misalnya, pakai lorong waktu. Nah, tiba-tiba saya kembali ke tahun 50. Saya beli obat tahun 50. Saya minum sekarang. Tidak sembuh kita. Kecuali kita hidup di tahun 50 lah. Karena tubuh kita bukan tubuh tahun 50, tubuh kita itu tubuh tahun 2020 sudah. Nah, beda 70 tahun. Nah, jadi kalau ada obat yang tidak rusak tahun 50, kita makan sekarang tidak sembuh kita. Tidak sembuh. Sudah tidak relevan. Nah,
Begitu ya. Kenapa obat itu kok ditarik? Gitu ya. Obat ini sudah tidak relevan lagi. Nah, dulu menyembuhkan orangnya karena penyakitnya tambah jelimet, dokternya tambah pinter, obatnya tambah berubah obatnya lain. Nah, obat-obat yang saya minum tahun 80 misalnya, oh, tidak ada sekarang di apotek, tidak ada, gitu ya, tidak ada. Karena sudah berubah tahun 2000 misalnya, tak saya tambah dan sudah berubah, tidak ada. Itu butuh obat tahun 2000 masih ada, sekarang sudah tidak ada. Nah, sudah ganti obat baru lah, yang disesuaikan dengan tubuh kita sekarang. Nah, begitu ya, yang disesuaikan dengan tubuh kita sekarang loh. Disesuaikan dengan tubuh kita sekarang. Kok bisa begitu ya? Ya ilmu. Nah, dibuat obat baru, dicoba pada tikus dulu lah, tikusnya sehat. Nah, dicoba pada manusianya sembuh lah, baru dijual. Makanya mahal obat itu, karena melewati proses yang begitu lama, ketat dan sebagainya lah. Itulah yang terjadi lah. Sekarang orang mulai berpikir pakai listrik, rumah, mobil pakai listrik, rumah bisa, rumah setiap alat bisa menghasilkan 600 watt, harganya cuma 3 juta. Dengan uang kita 3 juta, kalau kita pakai 1.200, 6 juta, dah bayar listrik setahun kita, bertahun-tahun bayar listrik kita. Tapi karena masih jarang yang pakai. Gitu ya. Jadi orang pakai listrik gitu. Padahal sebenarnya sudah masanya kita ganti listrik gitu ya, berasal dari sel surya. Sudah bergeser mestinya. Tapi karena dalam pikiran kita, oh itu yang pakai itu pabrik misalnya. Gitu ya. Jadi orang di rumah masih belum tahu kita, karena belum banyak yang pakai. Tapi begitu misalnya nanti ada yang pakai, oh saya udah pakai bayar listrik, saya pakai sel surya lah. Semuanya nanti booming nanti. Begitu ya. Mobil juga begitu. Gitu ya. Mobil juga begitulah. Mobil sebenarnya tidak perlu pakai bahan bakar bensin dan sebagainya, batu bara, bahan bakar yang dari alam ini. Itu dipakai untuk pesawat, gitu ya, untuk mesin jet. Tapi kalau gitu di daratan yang tidak perlu tenaga yang besar, pakai listrik saja lah. Gitu ya. Itu semua perkembangan untuk membuat kita di dunia nyaman. Al-Quran tidaknya di dunia saja, di akhirat juga nyaman. Di dunia nyaman. Kenapa? Karena Al-Quran memberitahu kepada kita bagaimana caranya mengundang rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Loh, tidak gampang. Berharap pada Allah Ta'ala itu tidak gampang, karena Allah Ta'ala tidak kelihatan lah. Jadi perlu ilmu untuk mengetahui besarnya Allah Ta'ala lah. Perlu ilmu lah. Dengan Al-Quran kita tahu, oh iya Allah Ta'ala itu maha besar ya. Nah, jadi saya perlu pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia ini supaya supaya hidup ini gampang lah. Begitu, supaya hidup ini gampang lah. Bukan saja gampang, merasa ringan kita hidup di dunia ini lah. Jangan dikatakan bahwa oh kalau orang itu Allah Ta'ala beri limpahan rezeki yang banyak lalu dia sehat loh. Anda ke rumah sakit, gitu ya. Orang kaya sakit pakai mobil, gitu ya. Pakai mobil dia. Anda tidak pakai BPJS. Oh enggak, saya dikasih obat gitu ya, obat yang murah lah, lain. Gitu ya. Kalau pakai bayar langsung, ilmunya dokternya keluar. Kalau pakai BPJS dokternya ya sudah gitu saja lah, dia dibayar murah ya saja lah. Kalau kita ke rumahnya, oh keluar ilmunya lah, lain obatnya, sembuhnya cepat. Nah, itu uang lah. Loh, kok punya uang? Ya ada uangnya lah. Loh, Anda sudah punya uang tapi kok sakit lah? Ya karena punya uang itu lah. Gitu loh. Carinya pakai mikir, jaganya pakai mikir lah. Begitu ya, cari uang itu pakai mikir lah, bukan tiba-tiba datang lah. Itu energi yang perlu dikeluarkan lah. Lalu jaganya juga pakai mikir lah. Begitu loh, pakai mikir semuanya itu. Nah, orang punya tambak, peternakan, pertambangan lah. Begitu ya. Orang punya toko, punya pabrik, mikir lah. Dia punya pabrik buat barang, jual di pasar, datang barang dari luar lebih murah. Loh bagaimana nih? Ya tidak tahu. Kok tanya saya? Ya sudah, ini cara ceritanya. Ya, barang impor lebih murah. Bagaimana? Nah, ini sudah jadi barangnya.
Bagaimana? Mau disedekahkah apa? Begitu ya. Lah pegawainya dibayar pakai apa loh? Ayo bayangkan loh. Jangan dianggap loh wah, jual barang laku, uang masuk loh. Tidak semudah itu. Lah, begitu ya. Tidak semudah itu lah. Itu yang terjadi. Begitu ya. Makanya orang suruh belajar memahami Al-Qur'an agar orang itu yakin akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala lah. Kalau orang itu hidup pakai ketentuannya lah, pegel semua nanti lah. Saya mesti tajir begini, saya mesti begini lah. Tidak. Saya ini hidup di dunia ini gitu ya, untuk memuliakan Allah Ta'ala supaya saya mulia lah. Adapun rezeki ya saya kerjakan semampu saya. Rezeki saya kerjakan semampu saya lah, gitu ya. Saya tidak ditanya kenapa dulu rezekinya kok tidak banyak loh, ya tidak tahu lah. Allah Ta'ala tanya harta itu dari mana, caranya kok bisa punya uang lah, halal dipakai untuk apa lah. Kalau orang tidak punya ilmu lah, gitu ya. Kalau orang tidak punya ilmu lah, gitu ya. Apa yang terjadi? Tidak banyak manfaat yang bisa dia dapatkan dari ilmunya lah. Adapun kalau dia punya ilmu misalnya, punya ilmu di sini, punya ilmu misalnya dipakai membangun masjid, nah, gitu ya, membangun masjid. Lalu di situ dipakai ibadah sudah, tidak usah dipakai untuk Quran, belum. Ibadah saja sudah bermanfaat. Nah, begitu ya. Banyak orang punya harta dipakai mangkrak bangunannya. Loh, ini kan coba dulu dipakai buat masjid kan lebih baik. Punya bangunan mangkrak, tuh. Coba dipakai masjid kan lebih baik, loh. Dipakai sekolah kan lebih baik. Mangkrak bangunannya, apa? Tidak ada gunanya. Loh, gitu. Coba dipakai untuk masjid. Nah, lihat. Begitu ya. Makanya ya sudah saya bacakan hadisnya. Nabi bersabda, "Fadlul hadzal alim." Gitu ya. Fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala ummati. Kelebihan orang alim dibanding orang yang beribadah seperti kelebihan saya dibanding umat saya lah. Kenapa? Karena orang alim itu tahu perbuatan yang mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Wa innal malaikah la tad'u ajnihataha. Dan malaikat itu meletakkan sayapnya pada orang yang mencari ilmu loh. Begitu ya, dilindungi oleh malaikat. Nah, gitu ya. Allah dari lagi yang mengatakan gitu ya. Tidak ada sekelompok orang muslim gitu ya. Yajtami'una fi baitin min buyutillah. Nah, gitu ya. Berkumpul di masjid seperti yang kita sekarang kerjakan ini. Gitu ya. Mempelajari Al-Qur'an gitu ya. Illa nazala 'alimus sakinah, turun ketenangan. Wa ghasyarahumur rahmah. Gitu ya. Dinaungi oleh rahmat, ada ketenangan dan rahmat. Begitu ya. Wa dzakallahu fi man indah. Dan Allah telah menyebutkan mereka ini terhadap malaikat di sekitarnya. Nah, ada sakinah, ada rahmat, dan ada Allah Ta'ala memuji yang hadir di situ ini loh. Ada orang berkumpul membahas kitab Allah loh. Allah Ta'ala dipuji. Ada sakinah, ketenangan, ada rahmat, keselamatan, dan Allah Ta'ala memuji. Nah, orang-orang yang mau membahas kitab Allah. Apa isinya kitab Allah itu? Kalau Allah Ta'ala diberi rahmat, diberi sakinah, dipuji lah. Karena orang ini kepingin tahu bagaimana caranya mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Loh, kan begitu. Orang yang datang sekarang di tempat ini seperti yang kita kerjakan sekarang ini, membahas Al-Quran gitu ya, karena kepingin tahu bagaimana caranya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Kan begitu gitu ya. Karena kepingin tahu lah gitu ya, sebagaimana Allah Ta'ala ayat yang sudah kita baca misalnya lah. Sebelumnya ayat 1:20 misalnya, wa ma kana himadati wa man haula min al-arab ay yatakhallafu an Rasulillah. Tidak boleh gitu ya, orang Madinah, orang Badui di sekitar Mekah, di sekitar Madinah, ay yatakhallafu an Rasulillah, menyingkir dari Nabi SAW, tidak ikut perang misalnya. Nah, gitu ya, tidak boleh, harus berangkat membela Nabi.
Ayat 121 wala yunfiquna nafaqatan saghira wala kabira wala yaqtuna wadin illa kutiba lahum. Dan mereka tidak infak sedikit atau banyak, Allah Ta'ala membalas mereka loh. Lah, itu kan suatu ilmu, sudah ilmu itu. Lah, saya berbuat begini ketika membela Nabi SAW karena saya kepingin pahala. Kenapa pahala? Supaya selamat lah. Begitu lah. Penting. Begitu ya. Ini penting kita kedepankan. Nah, ini penting kita kedepankan orang yang sudah jihad pun. Nah, Allah Ta'ala minta belajar kepada orang yang belajar agar mereka itu waspada. Nah, kenapa? Surah Fatir 28, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Orang yang takut pada Allah Ta'ala adalah ulama. Takut karena dia tahu. Nah, semakin orang itu takut, semakin dia mulia lah. Karena dalam hatinya ada rasa memuliakan Allah Ta'ala lah. Gitu ya. Rasa itulah yang ditangkap, yang dibaca oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasa di hati kita itu tidak kelihatan memang, tapi itulah yang ditangkap. Nah, gitu ya. Itu menghasilkan kepekaan. Nah, orang lain tidak berbuat, dia bisa berbuat. Nah, gitu ya. Jadi sayang sekali kalau misalnya ada orang yang tidak sampai memiliki sifat-sifat semacam ini. Sayang dia tidak peka. Nah, gitu ya. Tidak ada kepekaan. Nah, tidak ada kepekaan itu berarti tidak ada rasa, itu berarti tidak ada tindakan, berarti tidak ada kemuliaan. Nah, begitu ya, ini mesti kita pahami. Nah, jangan kita hidup di dunia seperti tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tidak bisa apa-apa loh. Nanti kalau kita masuk ke kuburan lalu tiba-tiba membawa pahala apa? Nah, pahala apa? Nah, apa cukup pahala kita itu membuat kita selamat lah loh. Gitu ya. Artinya kalau saudara selamat saja misalnya lah. Begitu ya. Lihat kenapa ada orang ya, ini kita bicara hawa nafsu. Kenapa ada orang Anda kenapa kok tidak membuat rumah sederhana saja lah misalnya. Kok harus mewah loh, lain rasanya. Masuk rumah mewah itu saya menjadi sangat lah. Begitu pula orang yang beribadah. Orang yang banyak beribadah, saat dia beribadah rasa bangganya itu bertambah dia. Nah, berzikir banyak, rasa bangganya bertambah. Baca Al-Qur'annya banyak, rasa bangganya bertambah dia. Berbangga dia. Nah, begitu ya. Sebaliknya pada saat yang sama, orang yang lupa pada Allah Ta'ala semakin lupa semakin bangga dia dengan lupanya. Semakin bangga dia. Gitu ya. Sedangkan lupanya semakin bangga dia. Gitu ya. Dia membangun rumahnya dengan begitu mewahnya puluhan miliar supaya dia rasa bangganya bertambah. Gitu ya. Rasa bangganya bertambah. Gitu ya. Orang beriman sama saja. Dia beribadah, berzikir, baca Al-Quran supaya rasa mulainya bertambah dia. Dia merasa semakin bangga. Mempelajari hadis, dia pelajari rijalul hadis. Dia pastikan bahwa hadis ini dari Nabi. Gitu ya. Dia merasa bangga bahwa dia berhasil menjaga sabdanya Nabi supaya umat ini kalau berbuat tepat, tidak salah. Nah, begitu ya. Berjuang ahlul hadis supaya perbuatan kita tepat, ada pahalanya sesuai dengan yang Nabi contohkan loh. Berjuang para ahli hadis. Kemudian para ulama ada masalah mereka mikir. Wah, waktunya dipakai mikir. Bagaimana ya? Memikirkan masalah-masalah yang terjadi loh. Begitu. Jadi kedua orang ini punya kebanggaan, baik pelaku maksiat maupun pelaku kebaikan. Nah, makanya kedua-duanya hebat. Yang ini azabnya syadid, keras di neraka, yang ini kenikmatannya enak di surga lah. Karena keduanya sama-sama berbangga. Semakin bangga penghuni surga semakin tinggi derajatnya. Semakin bangga penghuni neraka semakin turun. Semakin panas. Neraka itu ada pintu-pintunya, ditutup supaya tambah panas karena dosa-dosa mereka. Surga tambah tinggi. Berbeda. Allah Ta'ala memberi jenjang gitu ya. Walikulin darajat mimma amilu. Setiap derajat walikulin darajat, bukan darajat. Nah, walikulin darajat mimma amilu, bukan darajat. Nah, setiap itu ada tingkat yang begitu tinggi. Gitu ya.
Antara kedua tingkat itu seperti kalian melihat bintang di langit loh. Jarak antara dua tingkat seperti kalian melihat bintang di langit. Jadi begitu jauhnya jaraknya loh di surga. Itu yang terjadi. Karena Allah Ta'ala membalas. Liwafiyam ajruhum bighairi hisab, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membalas mereka bighairi hisab karena kesabaran mereka. Sabar itu tetap eksis ada karena ada rasa mulia. Saya harus di sini, tidak enak memang, tapi saya mesti di sini. Di tempat ini, di profesi ini, di pekerjaan ini, di perbuatan ini. Merasa bangga dia. Mau berangkat ke masjid, mau ke pengajian, mau baca Al-Quran, mau zikir loh. Itu. Kalau kita berbangga dengan perbuatan kita, amal soleh kita, nanti kita jadi mulia. Sebagaimana yang maksiat itu juga merasa mulia, ya kita juga harus merasa mulia. Mereka juga sombong kok. Mereka juga sombong lah, berbangga mereka. Ya kita juga berbangga sama-sama. Jangan kita kalah. Oh iya ya saleh itu aja boleh lah. Kita juga berbangga. Kamu malam tidur, saya bangun, sholat malam, baca Al-Quran, tidur ngorok, buat apa lah? Begitu ya tidur, saya bangun, bisa bangun saya. Berarti saya kuat, alhamdulillah lah. Begitu ya saya bisa tidur baca Al-Quran dia lah. Begitu ya malam tidur, benar periksa darah dia lah. Begitu ya, saya alhamdulillah tuh. Begitu ya, beri kekuatan, sehat. Orang bangun malam baca Al-Quran, ayo uji kekuatan. Nah, suruh ngaji dia, kayak sudah segitu jerit, geblak lah. Begitu ya, baca ini geblak, tidak kuat, jerit lah, nggak bisa. Begitu ya, nggak bisa jeritnya sebentar, nggak geblak, tidak kuat. Sudah ngaji, baca Al-Quran terus dihafal lah, gitu ya. Jadi dadanya lapang, ini sempit dadanya lah. Disuruh jerit, tak bisa lah. Kalau mau uji kekuatan begitu, suruh berdiri sholat malam seperti Nabi SAW. Berdiri lama beliau, baca Al-Quran, begitu ya. Tidak ada masalah beliau. Punya istri 9, tidak ada masalah. Ini satu bingung tuh. Satu bingung, separuh apa istrinya dibagi 2 lah. Begitu beli istri separuh apa gitu lah. Gitu ya. Seperapat lah. Begitu ya, tidak bisa. Foto lah. Nabi 9 tidak apa-apa, tidak ada masalah lah. Gitu ya. Baik, lanjutkan. Ayat 1, 2, 3. Setelah punya ilmu, ayat 1, 2, 3, ya ayyuhalladzina amanu, gitu ya. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Orang beriman, perangilah orang kafir, gitu ya. Perangilah orang-orang kafir, gitu ya. Wal yajidu fikum ghilzah, dan jadikan mereka itu mendapatkan kehebatan, kekerasan kalian. Begitu ya. Asyidda al-kuffar, orang beriman itu ruhama bainahum. Begitu ya. Asyidda al-kuffar, keras pada orang kafir. Kalau kita tegas, kita bisa merasakan tegasnya orang kafir. Kalau kita tegas di dalam membela Allah Ta'ala, orang kafir juga merasa, wah ini orang hebat ini lah, ini orang berbahaya ini. Ini orang kok kelihatannya sangat-sangat bela Allah Ta'ala ya. Orang kafir itu tahu. Gitu ya, dia bisa merasakan. Syaitan tahu ini orang kayaknya bela Allah Ta'ala orang ini ya. Biasa tapi berbahaya lah. Berbahaya. Begitu ya. Dulu orang beriman itu berbahaya lah. Haji Agus Salim kecil orangnya, tapi berbahaya buat orang kafir. Begitu ya. Orang proklamator kita dulu, pendiri negara inilah. Begitu ya. Pendiri negara ini ditangkap. Sudah lari ke Jogja ditangkap gitu, supaya tidak bisa berunding lah. Nanti Jogjanya juga diserang lah, begitu ya. Nanti Bandungnya diserang, Surabaya diserang, loh. Begitu ya. Itu orang kafir kerjanya melawan orang-orang yang tidak pernah sekolah militer, tidak punya senjata, tidak pernah sekolah militer, tidak punya senjata. Bayangkan, begitu ya. Tidak pernah sekolah militer, tidak punya senjata lah. Bisa berhasil mengalahkan orang kafir. Itu tolong diakui. Suruh ngakoni orang kafir itu. Kalian dulu kenapa kok lari dari Indonesia? Habiskan orang Indonesia. Sudah, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil mereka menghabisi kita. Karena setiap kali dihabisi muncul yang baru lah. Begitu ya, muncul yang baru lah. Ini bagaimana orang-orang ini? Gitu ya. Orang ini tidak sekolah militer lah. Gitu ya. Tapi bisa melawan lah. Begitu ya, bisa melawan loh, bayangkan.
Gitu ya, orang yang seperti Supriyadi diajar oleh peta melawan dia, di mana ada orangnya hilang lah. Gitu ya, melawan orang Jepang. Gitu ya, orang melawan karena mereka punya harga diri. Padahal imannya saya mungkin seberapa sih imannya. Nah, tapi dunianya belum ada. Lah sekarang dunianya banyak. Nah, gitu ya, banyak warung. Nah, gitu ya, ada HP. Nah, jadi kerjanya lihat HP, duduk di warung. Nah, gitu ya, ya tidak bisa perang lah, bisa repot ini lah. Duduk di warung, pegang HP, minum kopi, chatting-chattingan, TikTok, percuma. Gitu ya, tidak bisa, lemah, kemuliaannya tidak ada, jumlahnya banyak. Kita dulu berapa penduduk Indonesia tahun 45? Berapa jumlahnya lah, gitu ya, jumlahnya berapa lah. Tapi karena ada iman lah, gitu ya, buat mereka buat apa? Punya sumber alam tapi dikuasai orang kafir lah. Yang diutamakan oleh orang dulu itu bukan membela sumber alam di tanah ini, bukan. Agama. Bahwa orang kafir itu pasti menghancurkan agama kita. Bukan bela sumber daya, sumber alam, bukan. Bela minyak atau bela, enggak. Mereka melihat orang kafir ini berbahaya buat agama mereka. Bukan untuk membela tanah air sebagai, bukan, agama lah. Begitu ya, agama lah. Yang dibela itu agama lah. Jadi mereka mengatakan atas berkat rahmat Allah Ta'ala lah. Atas berkat rahmat Allah Ta'ala, lo bayangkan lah. Orang dulu tuh pinter, bisa membuat undang-undang dasar loh, dalam waktu singkat. Undang-undang dasar lah, gitu ya. Sekarang undang-undangnya banyak, tidak ada gunanya lah, gitu ya. Banyak undang-undangnya oleh MK dibatalkan semua, gitu ya. Peraturan gitu ya, wali kota, peraturan gubernur, peraturan menteri, lah, kepres, ya, gitu ya. Ribuan dibatalkan karena tidak sesuai dengan undang-undang yang di atasnya loh, begitu ya. Itu yang terjadi. Orang dulu pintar buat undang-undang dasar. Karena apa? Hatinya bersih. Nah, ada kepentingan duniawi lah. Oh, begitu ya. Karena ada kepentingan dunia, Allah Ta'ala ngasih petunjuk. Nah, gitu ya. Ini yang terjadi. Kita tidak usah bicara jauh-jauh zamannya Nabi. Nah, sekarang di sejarah kita juga ada kalau kita melawan orang kafir, banyak ceritanya. Nah, gitu ya. Baik. Ya, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala bersama orang bertakwa lah. Jadi kalau nerangkan sejarah itu jangan dikatakan Belanda, gitu ya. Dipikir anak-anak sekolah itu kita seperti melawan sepak bola begitu. Melawan Belanda loh. Belanda itu siapa? Gitu ya. Eindhoven apa lah, Feyenoord, gitu ya. Loh, itu kan sepak bola itu. Iya, bukan sepak bola, bukan loh. Perang loh. Orang kafir lah, gitu ya. Melawan Inggris, Manchester United apa? Enggak, gitu ya. Oh, saya kira bola, Pak. Loh, bukan bola loh. Bapak enggak ngomong tadi. Gitu ya. Bapak tadi bilang bahwa kita melawan, gitu ya, melawan Belanda, melawan Inggris. Saya pikir main bola, bukan loh. Itu orang kafir, Pak. Gitu ya. Orang Belanda itu orang kafir, orang Inggris orang kafir. Nah, begitu ya. Orang Perancis orang kafir. Orang Perancis itu orang menghancurkan, membantai orang Jazair. 500.000 orang Jazair dibantai oleh orang Perancis. Nah, jahat orang Perancis. Begitu ya, jahat dia. Nah, jadi jahat karena dia kafir, tapi negaranya tidak ada apa-apanya. Padahal dia perlu segala macam. Yang itu misalnya ada di Afrika loh. Begitu ya, rame. Nah, begitu ya, rame dia karena dia butuh dengan uranium yang di Afrika. Gitu ya. Kalau tidak ada uranium, lampu mati Perancis itu. Nah, kalau kita tidak ada bahan, tidak ada listrik, letakkan sel surya di loteng kita, nah, gitu ya, sudah ada listrik. Nah, bisa memanaskan lampu, bisa memanaskan kompor lah. Begitu ya. Di Perancis tidak ada matahari, sedikit mataharinya kecuali di Mediteran lah. Matahari tidak sepanas kita. Gitu ya. Jadi perlu uranium dia untuk reaktor nuklir, untuk listrik. Nah, begitu loh, perlu dia lah. Itu orang kafir. Kalau kita tidak perlu buat apa? Gitu ya. Meskipun ada uranium, ada, kita punya uranium. Begitu ya. Kita punya uranium, bayangkan. Tidak hanya minyak, emas, uranium juga ada lah. Ada timah dan sebagainya lah. Begitu ya. Yang itu semua merupakan strategis loh. Kopi ada, gula ada loh, bayangkan lah. Semuanya ada loh, bayangkan lah. Begitu ya. Mestinya kita itu
bisa menjadi negara superpower, gitu ya. Negara superpower itu yang kalau tidak ada impor hidup. Nah, itulah kita. Begitu ya. Kita itu perlu komoditi apa kita? Gitu ya. Oh, minyak, simpan minyak. Gitu ya. Kopi, simpan kopi. Nah, gitu ya. Kain, simpan kapas. Gitu ya. Kalau tidak ada impor bagaimana hidup? Nah, itu bahaya. Kalau ada kepala negara begitu berbahaya lah. Kita dijadikan butuh mendatangkan beras, garam mendatangkan loh. Di sini ada semua kok lah. Jadi kita itu secara pangan terpenuhi lah. Begitu ya. Terpenuhi bisa lah. Begitu ya. Mau buat mobil bisa, tapi tidak boleh buat mobil loh. Begitu ya. Bahan bakar dari air bisa kita buat. Begitu sebelum di sini dulu sebelum ada penemu air yang baru saja ada, dulu di Amerika ada John Mayer namanya. Ketika dia mau berangkat dari rumahnya, mobilnya diisi air, biar jalan dia, mati orangnya. Nah, kenapa bahaya? Minyak tidak terjual nanti. Nah, itu sudah 40 tahun yang lalu. Bukan sekarang lah. Begitu ya. Kita diberi Allah SWT segala macam yang memungkinkan kita kan tidak butuh bahan bakar saja. Gitu ya. Pangan, beras, semuanya ada lah. Jadi kalau kita mau menutup pintu mau memproduksi segala macam komoditi, kita bisa menutup pintu impor hidup. Nah, orang kafir, gitu ya. Orang Amerika oleh Raja Faisal ditutup minyaknya. Tidak boleh ngirim minyak ke Amerika karena dikasihkan Israel untuk membantu orang Palestina. Dibunuh Raja Faisal. Itu Amerika punya minyak, tapi minyaknya ditutup langsung dibunuh orangnya. Begitu ya. Itu orang kafir. Kita tidak boleh minyak, ada minyak kita. Semen ada lah, gitu ya. Semuanya ada lah di negara kita, semuanya ada. Begitu ya, semuanya ada. Yang membuat kita tidak harus, gitu ya, tidak harus terikat dengan negara lain. Tapi kita dibuat begitu agar kita terikat. Begitu, itulah yang terjadi, gitu ya. Insya Allah akan apa yang saya menjelaskan ini bermanfaat dan insya Allah pula bisa saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.